Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam untuk rekan-rekan yang masih setia di channel ini, TrowJet. Kita kali ini masih akan membahas materi-materi dasar tentang Java OO. Dalam kesempatan kali ini kita akan lihat di judul kita adalah kelas, objek, dan konstruktor. Bagaimana membuat kelas, membuat objek, dan membuat konstruktor. Untuk itu, silakan kita buka sama-sama Visual Studio Code. Oke, kita sekarang sudah membuka Visual Studio Code ya. Kita mulai dengan kita bisa klik New File. Kemudian kita pilih Text File. Kemudian kita bisa pilih language dan kita tuliskan bahasa yang kita pergunakan. Kemudian kita simpan. Kemudian kita berikan nama. Saya tulis namanya di sini adalah siswa. Kemudian kita save. Nah, nanti akan otomatis muncul sebuah kelas yang bernama public class siswa. Bisa kita lihat di sini, kita sudah membuat sebuah kelas namanya adalah siswa, ya. Nah, sebuah kelas sebagaimana kita ketahui dia memiliki atribut. Nah, untuk membuat atribut kita bisa melakukan hal seperti ini ya. Kita mulai dengan tipe datanya dulu. String misalkan saya ingin memberikan atribut untuk kelas siswa yaitu nama. Kemudian mungkin saya berikan satu lagi adalah kelas. Nah, jadi saya sudah input dua buah atribut untuk kelas siswa yaitu nama dan kelas. Nah, kemudian bagaimana caranya sebuah kelas siswa ini punya objek. Nah, objek kita buat di dalam main method. Jadi kita harus membuat dulu main methodnya. Oke, ini saya berikan komen atau komentar ya. Setelah itu kita buat main method dengan cara seperti ini. Public, static, void main, dalam kurung, string. Kemudian ini ya, kita berikan seperti ini. Lalu di sini kita buat objeknya dengan cara saya berikan sebentar komennya, membuat objek. Oke, nah untuk buat objek kita awali dengan nama kelasnya dulu, yaitu tadi siswa. Kemudian identitas dari objeknya. Saya berikan keterangan yaitu siswa 1. Ini identitas objek ya. Kemudian tanda sama dengan dan diikuti dengan new. Lalu kita tulis lagi nama kelasnya. Siswa, tanda kurung seperti itu dan tanda titik koma. Nah, kalau ini sudah kita buat, kita bisa menginputkan nama dan kelas, yaitu atribut tadi dari kelas siswa untuk objek siswa 1. Dengan cara kita tulis pertama siswa 1 dot nama. Karena kita ingin menginput nama ya. Sama dengan kita berikan tanda kutip seperti ini karena tipe datanya yaitu string. Misalkan kita berikan nama siswa ini adalah Mulyono. Titik koma, enter. Kemudian mungkin saya berikan berikutnya yaitu kelas daripada si Mulyono ini.
Nah, siswa 1 dot kelas sama dengan dia kelas, mungkin kita tuliskan kelas 12 TKJ. Seperti itu. Nah, sekarang kita sudah memberikan nilai untuk objek siswa 1. Untuk menandai apakah memang nilai ini sudah masuk, kita bisa panggil dengan cara seperti ini. Sistem out brain line. Kita tulis di sini nama, kemudian kita berikan tanda tambah, kita panggil identitasnya siswa 1 dot nama. Kita ingin panggil nama dan kita panggil adalah kelasnya. Tanda kutip kelas titik 2, kemudian spasi ya biar rapi, kemudian tanda tambah siswa 1 dot kelas. Seperti itu ya. Nah, untuk melihatnya atau menampilkan hasilnya, kita bisa klik tanda run di sini. Kemudian kita akan lihat hasilnya sudah muncul nama Mulyono kelas 12 TKJ. Nah, itu caranya kita memberikan nilai pada objek. Ada satu cara lagi untuk memberikan nilai pada objek, ya, yaitu dengan menggunakan sebuah metode namanya adalah konstruktor. Nah, konstruktor artinya adalah metode yang nantinya akan dieksekusi pertama kali saat sebuah objek dibuat atau di-create. Dengan ketentuan, sebuah konstruktor pada satu kelas itu hanya boleh kita buat satu kali. Ya, jadi cuma satu konstruktor pada sebuah kelas. Oke, bagaimana cara membuat konstruktor? Saya buat di sini ya konstruktor. Saya komen dulu. Konstruktor. Ya, membuat konstruktor kita awali dengan nama kelas, kemudian tanda kurung seperti ini untuk komen, dan tanda kurung kurawal seperti ini. Nah, ini konstruktor ya. Lalu manfaatnya apa? Oke, kita bisa pindahkan nama dan kelas di dalam argumen ini, di dalam kurung ini ya. Seperti ini caranya. String, nama. Mungkin satu lagi mau kita input, yaitu kelas. String, kelas. Seperti itu ya. Nah, untuk rekan-rekan ketahui, kalau misalkan kita punya atribut, misalkan 5 ya, 5. Tidak mesti 5-5-nya harus berada di dalam ini. Kita bisa pilih eh, jenis atribut mana yang ingin kita masukkan ke dalam konstruktor ya. Oke, kemudian di dalam body daripada konstruktor kita bisa berikan seperti ini. This dot nama sama dengan nama. Kemudian this dot kelas sama dengan kelas seperti itu. Sudah kita buat konstruktor. Ya. Nah, fungsinya bisa kita buat seperti ini ya, rekan-rekan. Yang nama siswa satu kelas yang sifatnya kita buat manual atau kita rinci satu persatu, ini bisa kita pindahkan di dalam saat kita membuat objek siswa 1. Seperti ini. Jadi nama Mulyono kita pindahkan ke atas. Mulyono. Kemudian ketentuan berikutnya kita harus memasukkan kelas ya. 15 TKJ. Seperti itu otomatis nilai yang ada di sini kita hapus. Kita hapus semua karena sudah kita buat di atas ya. Oke. Nah, seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita mau menampilkan siswa 1 nama siswa
satu kelas, nah kita bisa buat ketentuan itu saat kita membuat konstruktor. Misalkan konstruktor ini seperti ini kita kerjakan ya. Sistem out print line. Nama, kemudian spasi, tanda tambah, this, dot nama, seperti itu. Kemudian sistem out print line. Kelas, titik 2, kemudian spasi, tanda tambah, this, dot kelas. Oke, jadi otomatis setiap objek yang kita buat akan menampilkan tulisan seperti ini. Kita bisa tes ya. Ini kita hapus. Ini kita hapus panggilan ini. Kita hanya menyisakan Mulyono dan kelas 12 TKJ saja. Kita bisa coba kita klik run ya di sini run. Jadi hasilnya Mulyono kelas 12 TKJ. Untuk orang yang pertama atau objek yang pertama. Kalau sekiranya ingin kita buat objek yang kedua, kita tinggal create saja objeknya ya. Siswa, siswa 2 sama dengan new siswa. Kemudian kita isi nilainya. Misalkan nama siswa yang kedua yaitu Julham. Dengan kelas yaitu kelas 12 multimedia. Seperti itu, jangan lupa tanda titik koma. Otomatis ya, dia nanti akan dijalankan. Kita bisa lihat hasilnya. Kita run di sini. Oke, bisa kita lihat hasilnya. Sudah muncul ya. Nama Mulyono, objek yang pertama. Kemudian nama Julham untuk objek yang kedua. Nah, dua-duanya ini otomatis akan dijalankan karena kita punya dua buah objek. Maka dua kali konstruktor akan berjalan, yaitu menampilkan nama dan kelas. Oke, rekan-rekan sekalian, mungkin itu materi kita mengenai kelas, kemudian objek dan konstruktor. Kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.